Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah senantiasa tiada lupa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita sekalian nikmat demi nikmat dalam setiap detik kehidupan kita. Di antaranya adalah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk talabul ilmi, tafaqquh fid din. Maka mudah-mudahan nikmat ini Allah tambahkan kepada kita dan menjadi jalan kita menuju surganya, Allahumma amin. Dan insya Allah seperti biasa pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyana, di mana kita masuk atau masih di dalam pembahasan mengenai bab as-sidq, bab tentang kejujuran, ya. Yaitu kita masuk pada hadis yang ketiga di dalam bab ini, atau hadis nomor ke-56 secara keseluruhan dari kitab ini. Kita akan baca terlebih dahulu hadisnya. Ats-tsalitsu, hadis yang ketiga. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi qissati Hiraklu. Dari sahabat Abi Sufyan, namanya adalah Sakhr ibn Harb. Ya, masih saudara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih kerabatnya, yaitu sepupu beliau. Radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridai beliau. Di dalam hadisnya yang panjang tentang kisahnya, ya, fi qissati Hirakla, kisah beliau ketika berjumpa dan ditanya-tanya oleh Hirakl, yaitu kaisar negeri Romawi saat itu. Qala Hiraklu, berkata Hirakl atau Heraklius, famada ya'murukum, yakni Nabiya sallallahu alaihi wasallam, apakah yang diperintahkan oleh Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia perintahkan? Maka Abu Sufyan pun menjawab, qultu yaqulu ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Abu Sufyan, aku menjawab Hirakl, yaitu Nabi tersebut mengatakan, memerintahkan, beribadahlah kalian kepada Allah satu-satunya saja, dan jangan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah,
dan dia memerintahkan kami untuk melaksanakan salat, untuk jujur, untuk menjaga kemuliaan jiwa, dan untuk menyambung tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, yaitu di antaranya mulazamatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lisidqi wa syuhratuhu bihi wa amruhu bihi, yaitu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu memiliki sifat jujur, terkenal dengan kejujuran beliau. Beliau pun memerintahkan kepada kejujuran. Jadi beliau itu memang beliaunya jujur, ya, ucapannya jujur, terkenal ma'ruf jujur, ya. Bahkan beliau adalah orang yang dijuluki dengan gelar Al-Amin. Jadi di kalangan bangsa Arab saat itu nggak ada yang dijuluki Al-Amin kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dipercayanya, saking amanahnya, saking jujurnya, nggak pernah bohong. Yaitu ketika ya terjadi banjir sehingga Ka'bah itu hancur, kemudian dibangun kembali oleh kabilah-kabilah Arab Quraisy saat itu, tapi mereka berselisih siapa nih yang bakal naruh Hajar Aswad, ya, karena ini kan sebuah kemuliaan dan mereka dahulu itu senang bangga-banggaan, ya, senang gengsi dan begitu. Maka ya kita diperintahkan jangan senangnya at-tafakhur, jangan. Ya. Kalau dahulu kabilah-kabilah mereka saling rebutan siapa nih yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, ya, di rukun Ka'bah. Maka hampir terjadi perang tuh karena mereka rebutan. Kemudian akhirnya diputuskan sudah gini saja, kita akan menjadikan nanti yang angkat adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram siapa, ya. Ketika masuk dilihat yang masuk adalah subhanallah Nabi Muhammad SAW. Saat itu belum jadi nabi, saat itu beliau masih pemuda, ya. Masuk ternyata oh Muhammad, ternyata ya Al-Amin saat itu, ya, orang yang jujur, yang dipercaya. Maka semua pun ridho, ya, kami ridho dengan hukum, oh, sudah nggak apa-apa, ya, kalau Muhammad nggak apa-apa, ya. Meskipun Nabi Muhammad itu mewakili satu kabilah, ya, namun semua orang ridho. Namun lihat bagaimana, ya, ketika beliau mendapat hak untuk bisa memindahkan batu dan memasangnya, namun beliau meletakkan selendang, ya, batu itu diletakkan di atas selendang, kemudian semua perwakilan kabilah pun mengangkat selendang tersebut, ya, mendekat, kemudian beliau memasangnya sehingga tenang semuanya, ya. Maka di sini apa? Memang beliau itu terkenal dengan kejujuran beliau. Sebelum jadi nabi, beliau sudah diakui oleh seluruh bangsa Arab saat itu. Beliau adalah Al-Amin, orang yang paling dipercaya, nggak pernah bohong sudah. Maka di sini ya, beliau adalah orang yang memang selalu jujur dalam perdagangan, dalam ucapan, dalam amanah, dalam macam-macam, ya. Dan beliau itu masyhur, terkenal, ya. Jadi percuma kalau kita nuduh, oh enggak dia itu pembohong misalnya. Orang Arab sudah mengakui semua, nggak mungkin, ya. Wa amruhu bi, dan beliau sendiri memerintahkan kepada kejujuran, ya. Bahkan wa syahadatul a'da'i lahu bidzalika, musuh-musuh beliau, orang yang benci sama beliau pun mengakui ya beliau itu ya jujur memang begitu. Ya. Dari sinilah, ya, ini sebuah faedah yang sangat besar bagaimana ya kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diakui oleh musuhnya. Saat itu Abu Sufyan saat itu masih musyrik, ditanya oleh Hiraql, ya. Kata Abu Sufyan, kalau saya bisa bohong, saya pasti bohong, ya, cuman malu kalau ketahuan. Orang-orang musyrik saat itu meskipun mereka musyrik tapi memiliki akhlak, tapi tetap dibilang musyrik, ya. Maka akhlak itu tidak menjadikan nilai apapun ketika dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berbeda dengan orang saat ini, dia berakhlak kepada manusia baik, ayo akhlak pada manusia, tapi akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasul, ya tidak ada akhlaknya sama sekali. Makanya tidak benar, tidak baik. Ya. Maka harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, ya. Salat, ya. 5 waktu sesuai tuntunan Rasul, berakhlak kepada Rasul, ya. Puasa di bulan Ramadan. Adapun ya kebanyakan manusia, oh dia baik meskipun nggak sholat, nggak puasa, musyrik lagi, ya itu yang dipuji-puji, itu yang diagung-agungkan. Adapun dalam Islam akhlak penting, iya, tapi keimanan, ketauhidan itu jauh nilainya, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala abdun mu'minun khairun, ya, seorang hamba sahaya, budak, ya, yang status sosialnya rendah, tingkat pendidikannya mungkin rendah dan lain sebagainya rendah, ya, itu jauh lebih baik kalau dia mukmin, ya, daripada min musyrikin walau ajabakum, daripada seorang musyrik, ya masya Allah, ya kedudukan sosialnya tinggi, akhlaknya masya Allah, tapi dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya apa? Pentingnya al-iman wal Islam, ya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berakhlak sebelum beliau jadi nabi, ya. Tapi kemuliaan itu belum ada. Ya, hanya di mata manusia diakui, ya. Ketika beliau diangkat menjadi nabi, diutus menjadi rasul, disitulah, ya, beliau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah faedah yang pertama, yaitu bagaimana gambaran kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau pun apa? Memerintahkan umatnya untuk jujur, ya. Kemudian selanjutnya, ra'su hadzal din at-tauhid li'annahu manba'ul fadail, ya. Bahwasannya agama ini intinya adalah at-tauhid, ya. Agama Islam ini intinya apa? Ajarannya adalah ajaran at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Islam ini seluruhnya berisi tentang tauhid. Untuk itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam ini, menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya. Tujuannya adalah at-tauhid, karena itu intinya. Makanya di dalam hadis tadi disebutkan apa? Ketika ditanya sama Heraklius, ya, Abu Sufyan ditanya, apa yang dia perintahkan kalian itu apa sih? Ya. Dia menyuruh apa? Maka kata Abu Sufyan, ubudullah wa la tusyriku bihi. Ubudullah wahdah. Sembahlah Allah saja, ya. Maka ya tauhidlah itu, dan jangan berbuat syirik, lawannya dari tauhid. Karena tauhid mengesahkan Allah, syirik mempersekutukan Allah, ya. Maka di sini inti dari Islam ini, ya, bahkan inti semua ajaran Rasul, semua Rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, semuanya intinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan kita juga hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, ya. Maka ini intinya, ya. Maka inilah prioritas utama. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Beribadah hanya kepada Allah, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, inti dari agama ini seluruhnya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kebaikan-kebaikan itu sumbernya ya dari tauhid. Semua amalan-amalan saleh, semua akhlak-akhlak yang mulia itu sumbernya tauhid semua, ya. Yang kalau tauhid ini dicabut, maka, ya,
yang lain pun kehilangan nilainya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka ini penting, yaitu kewajiban manusia adalah yang paling utama, a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah yang paling besar yang Allah perintahkan manusia dengannya adalah tauhid, ya. Dan larangan yang paling besar yang Allah larang darinya kepada manusia adalah syirik. Maka benar-benar kita harus itu kuncinya, itu kewajiban yang pertama. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falyakun awwala ma tad'um ilaihi la ilaha illallah anta asyhadu an la ilaha illallah. Hendaknya kamu jadikan, ya, prioritas pertama yang kamu dakwahkan adalah apa? Agar mereka bersaksi mengakui bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Itu itu kewajiban utama manusia. Begitu pula kewajiban sepanjang hayat, bahkan sampai akhir hayat kita. Makanya kata Nabi SAW, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal la ilaha illallah, akan masuk surga dia. Ya. Maka itu inti dari dakwahnya para nabi dan rasul adalah kepada tauhid. Ya. Bagaimana dengan akhlak, bagaimana dengan ibadah? Ya penting, tapi semua itu kembali kepada tauhid. Karena percuma seseorang dia beribadah tapi tidak ikhlas. Ya. Dia beribadah tapi juga berdoa kepada patung-patung, sujud kepada kuburan, ya, menyembelih untuk jin-jin, percuma. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka sungguh pasti kata Allah akan gugur amalan-amalanmu. Itu bahayanya. Ya. Dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Merugi nanti apalagi di akhirat. Karena dosa syirik itu tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia syirik, belum sempat taubat, dibawa mati, nggak akan diampuni. Ya. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah ya, enggak akan mengampuni apabila Allah dipersekutukan, Allah diduakan. Ya, kita nyembah selain Allah enggak akan mengampuni. Ya. Dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa selainnya. Dosa-dosa selain syirik, dosa-dosa besar, itu masih ada kesempatan, masih mungkin. Ya. Makanya kata di dalam hadits qudsi kata Allah, ya bena Adam, ya, lau ataitani bi qurbil ardi khataya, seandainya kamu datang kepadaku nanti di hari kiamat, datang menghadap Allah membawa dosa besar, ya. Seberapa besar? Sepenuh bumi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepenuh bumi dosa. Bayangkan, ini bumi yang kita injak ini semuanya dosa. Ya. Kita sekarang ini ditanggung sama bumi, nanti dosanya sebesar bumi kita yang nanggung. Bagaimana? Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seandainya, ya, kamu datang nanti di hari kiamat membawa sepenuh bumi dosa, ya, tapi engkau datang dalam keadaan la tusyrik bi syai'ah, dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan aku dengan apapun, sedikit pun enggak. Ya. Memang dia berbuat dosa, misalnya minum khamr, riba dan lain sebagainya. Iya. Ya. Tapi dia sama sekali tidak berbuat syirik, enggak kedukun, enggak percaya ramalan, enggak ya sujud kepada selain, enggak berdoa, kemudian enggak menyembelih untuk selain Allah. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ataituka bi qurbiha maghfiratan. Aku akan datangkan sepenuh bumi juga ampunan. Ya, sepenuh dosa, sepenuh ampunan, ya. Habis dosanya. Karena apa? At-tauhid. Sedangkan syirik enggak diampuni sama Allah. Makanya benar-benar para nabi, para rasul itu mengingatkan umatnya apa? Ayo tauhid, tauhid, tauhid. Karena dengan tauhid itu bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Selamat orang itu. Ya. Tapi kalau sudah syirik, wah sudah nyerah sudah. Ya.
Makanya di situ pentingnya at-tauhid. Makanya dakwah yang dibangun di atas tauhid itulah yang hak, karena seperti dakwahnya para nabi, para rasul. Ya. Itu poin yang paling penting, semua mendasari dakwah ini. Ya. Memang penting masalah ekonomi, masalah ibadah, masalah keluarga, akhlak dan sebagainya. Iya. Ya. Tapi jangan lupakan yang paling utama, yang paling pertama, yaitu apa? Mendakwahkan kepada tauhid. Ya. Karena sekali lagi itu adalah manbaul fadail, sumber dari segala keutamaan, segala kebaikan. Ya. Jadi ini ya faedah yang kedua, faedah yang sangat besar. Ya. Agama ini seluruhnya adalah tauhid. Coba baca Al-Quran, seluruhnya dari awal, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya tauhid. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Tauhid rububiyah, mengakui Allah adalah satu-satunya Rabb, ya, yang menguasai seluruh alam ini, seluruh kita semua adalah makhluk. Ya. Allah lah ya penciptanya, Al-Khaliq, satu-satunya. Ya. Dan juga ya Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, rajanya nanti di hari pembalasan nanti. Ya. Maka Allah yang menguasai, Allah Rabb, ya. Allah juga sang raja. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Mentauhidkan dalam uluhiyah, dalam ibadah. Makanya ini adalah ya sampai terakhir pun begitu. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Tauhid rububiyah kembali. Ya. A'udzu billah, berlindung kepada Allah juga bentuk ibadah. Maka Al-Qur'an dibuka dengan ditutup dengan tauhid, dan seluruh Al-Qur'an itu adalah isinya tauhid. Loh, tapi Ustaz kan ada masalah-masalah fikih di situ, ya, ada masalah waris, hutang piutang, jual beli, menikah, cerai, ya, dan lain sebagainya. Muamalah. Muamalah itu adalah konsekuensi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam Al-Qur'an ada surga, ada tentang neraka. Surga, neraka adalah balasan bagi ahli tauhid, neraka adalah balasan bagi mereka yang mengingkari tauhid. Ya. Tapi di dalam Al-Quran ada kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Itu adalah kisah ahli tauhid dan kisahnya orang-orang yang memerangi tauhid. Ya. Maka Al-Quran seluruhnya adalah tentang tauhid. Ya. Dan agama ini, agama Islam, intinya adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita mentauhidkan, mengesahkan? Karena Allah sendiri yang menyampaikan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu berapa? Satu, Maha Esa. Tidak berbilang, bukan dua, bukan tiga, empat, apalagi 10. Ya. Allah berapa? Satu, ahad. Ya. Maka itu tauhid. Ya, makanya ketika Bilal ditimpa batu panas-panas, ya, sekarang kan panas Ramadan, siang-siang luar biasa. Coba kita tiduran di atas aspal, ditekan batu, ya, yang ada apa? Teriak-teriak. Ya. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ya, beliau ahad mempertahankan akidah tauhid. Ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu berapa? Satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Ya. Semua butuh sama Allah, nggak berhak disembah. Cuma satu yang kita bergantung, Allah. Maka kalau minta sama siapa? Minta sama Allah. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau butuh pertolongan, minta tolong ke siapa? Allah. Ya. Berdoa kepada Allahus Samad, bergantung semua makhluk. Ya. Mau itu manusia, jin, hewan, semua, bahkan gunung-gunung, langit, semuanya tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, penciptanya. Ya.
lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, bukan bapaknya siapa-siapa, nggak ada. Allah cuma satu. Kalau melahirkan, ya jadi dua dong. Kalau anaknya dua ya jadi tiga, anaknya tiga ya jadi empat. Ya. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, Allah juga tidak dilahirkan. Kalau ada bapaknya, ya jadi dua, ada ibunya, tambah jadi tiga. Ya. Belum kalau ada kakeknya. Ya. Allahu lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Allah berapa? Satu. Maka kita pun ya menjadikan Allah satu-satunya. Tauhidullah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan enggak ada yang sama sebanding sama Allah. Ya, enggak ada. Kalau manusia ada banyak. Ya, laki-laki banyak, yang wanita pun banyak. Ya. Begitu pula hewan, begitu pula ya semua makhluk ada, duanya, tiganya, empatnya. Adapun Allah ahad. Ya. Makanya kita pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Itulah Islam. Ya. Maka jangan sampai kemudian Islam itu adalah ya hanya terbatas kepada akhlak tapi mempersekutukan Allah. Ini tidak benar tentu saja. Ya. Islam adalah apa? At-tauhid. Kemudian faedah selanjutnya, ar-rusulu jami'an ursilu min ajli bayani tauhidil haqq wa iqtila'i syirki wa izalatih. Yaitu bahwa semua nabi, semua rasul itu diutus untuk memerintahkan kepada tauhid dan menjauhi syirik. Semua nabi. Ya. Makanya Heraklius dan ahli kitab tahu semua. Ya, mereka tahu. Apalagi ya para pembesar-pembesarnya tahu dengan persis. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri kok. Ya. Apalagi ajarannya pasti mereka tahu. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini SAW sama dengan ajaran-ajaran ya para nabi, para rasul sebelum beliau. Ya. Ajaran paling utama apa? At-tauhid. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-36. Allah Jalla fi'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Umat sebelum itu setiap umat diutus rasul. Ya. Apa sih seruan mereka? Ya. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah hanya Allah dan jauhi sesembahan selain Allah. Sama semua nabi itu. Ya. Inti dakwahnya sama, mungkin dalam perkara-perkara cabangnya ya, mungkin berbeda masalah. Salatnya mungkin berbeda, ya. Puasanya mungkin beda, ya. Makanya mungkin ketika Nabi Adam masih boleh menikah antara saudara kandung, ya kan? Dalam misalnya dulu ghanimah itu harus dikumpulkan, dibakar, diharamkan. Ya. Adapun bagi Nabi Muhammad SAW dan umat beliau boleh misalnya. Ya. Dan syariat-syariat lain mungkin berbeda, tapi inti dakwahnya sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad satu orang rasul pun, melainkan kami pasti mewahyukan kepada dirinya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah hanya kepadaku. Ya. Maka sama Nabi Muhammad SAW dan para rasul sebelum beliau, Nabi Nuh, Nabi ya Idris, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Lut, semuanya sama.
ya, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sendiri yang ya disampaikan oleh para nabi tersebut. Coba lihat dalam surat Al-A'raf. Di dalam beberapa ayat itu, setiap nabi disebutkan dalam surat Al-A'raf semuanya menyebutkan ya tentang tauhid. Coba lihat surat Al-A'raf, surat ke-7 ya. Di dalam ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala di situ mengutus siapa? Mengutus Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh pun berkata, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah yang berhak disembah untuk kalian kecuali Dia, kecuali Allah. Ya, sama artinya apa? La ilaha illallah. Begitu pula di ayat ke-65-nya surat Al-A'raf juga ayat ke-65, wa ila adin akhahum huda, dan kami mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, yaitu siapa? Nabi Hud. Qal, apa yang disampaikan Nabi Hud kepada kaumnya? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah untuk kalian kecuali Dia, kecuali Allah. Ya. Di ayat ke-73-nya, wa ila thamuda akhahum salihah, dan kami mengutus kepada kaum Thamud saudara mereka, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Dia mengatakan apa? Ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama, ya. Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Begitu pula di ayat ke-85-nya, wa ila madyana akhahum syu'aib, dan kami mengutus kepada kaum Madian saudara mereka, itu Nabi Syu'aib alaihissalam. Apa yang diucapkan Nabi Syu'aib? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Sama semua Nabi Rasul itu, intinya sama apa? Kepada tauhid. Ya. Tauhid. Maka ya itulah tujuannya diutus para nabi, para rasul, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tauhidlah para nabi rasul itu diperangi, ya. Makanya para nabi dan rasul itu diusir, ya. Pertama dituduh-tuduh dulu, ya, dengan julukan-julukan, ya, dengan tuduhan-tuduhan, dengan nama-nama yang miring. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh penyihir, dituduh gila, dituduh ya orang kadzab, pendusta. Padahal beliau asalnya dikenal sebagai orang yang jujur, ya. Tapi ketika mulai berdakwah kepada tauhid, disitulah, ya. Maka ya inilah dakwah tauhid memang pasti akan mendapatkan tantangan, ya. Namun hendaknya kita terus melangkah sebagaimana para nabi dan rasul terus melangkah mendoakan atau mendakwahkan dakwah tauhid ini. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Doanya apa ya? Ayo sembah Allah saja, ayo. Ya. Bayangin 950 tahun. Kita mendengar kajian tentang tauhid sebentar aja, nggak sampai sejam sudah bosan. Ya. Padahal itu intinya hidup kita ini. Ya. Itu inti hidup kita ini, untuk mentauhidkan Allah. Ya. Maka di sini ya terjadilah ya, makanya para rasul itu diperangi, bahkan ada rasul yang dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mau dibunuh, diperangi, ya, sampai beliau terluka. Gara-gara apa? Gara-gara beliau mendakwahkan kepada tauhid, ya. Bukan karena mendakwahkan kepada ayo baik sama tetangga, ayo bakti sama orang tua, ya. Itu beliau perintahkan semenjak beliau sebelum jadi nabi juga beliau sudah mengajak manusia itu. Beliau orang yang suka membantu orang miskin, orang yang kesusahan beliau bantu, ya, suka berderma baik sama tetangga. Tapi beliau nggak pernah disenggol sedikit pun, ya. Tapi ketika beliau ya ayo beribadah hanya kepada Allah, langsung, ya, langsung beliau dituduh dengan berbagai macam tuduhan, ya. Maka disinilah
Inilah inti dari dakwah para nabi dan rasul. Mereka dikirim untuk apa? Untuk mendakwahkan kepada tauhid, mencegah menjauhkan manusia dari asyirku billah, kesyirikan. Ya. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, Allah Subhanahu ya'muru bi kulli ma yasluh al-bashar atau yuslihul bashar wa ya'udu alaihim bil khair fid dunya wal akhirah. Allah memerintahkan kepada manusia semua yang baik-baik untuk manusia. Ya. Jadi apa yang Allah perintahkan itu semuanya kebaikan untuk kita sendiri, untuk manusia, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Ya. Cuman kadang manusia sendiri yang ngeyel, ya, yang dia pakai logikanya, akhirnya ngerusak semua tatanan. Ya. Dunia yang harusnya ini, ya coba kita praktekkan Islam ini ya. Ya maka semuanya luar biasa akan menjadi baik kalau kita benar-benar, ya. Karena kaidah dalam Islam misalnya la darara wa la dirar, tidak ada bahaya, tidak membahayakan misalnya, ya. Enggak boleh kita memberi suatu bahaya kepada orang lain, juga kita harus bisa menghilangkan bahaya apa saja. Misalnya sekarang sampah plastik membahayakan alam misalnya, ya. Plastik membuat air, ya, ikan-ikan keracunan, membuat ya udara, membuat ozon, kemudian apa mencair, rusak alam, ya. Dalam Islam itu semua kerusakan, nggak boleh dalam Islam, ya. Maka Islam mencegahnya, ya. Coba kalau kita benar-benar praktekkan Islam ini, maka seluruh alam ini akan baik, ya. Manusianya akan baik, hewannya akan baik, ya. Buminya pun akan baik. Tapi manusia, mereka berpaling dari Islam, berpaling dari aturan Allah, maka rusak semuanya. Ya, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Karena keserakahan, ya, berpaling dari aturan-aturan Allah. Mereka ya mengandalkan akal-akal mereka. Maka akhirnya pun ya terjadi banyak kerusakan para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka segala yang Allah perintahkan, maka itu adalah kebaikan. Makanya tadi di dalam hadis tadi yang diperintahkan apa? Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Kebaikan, ya. Karena apa? Ketika seseorang dia beribadah mentauhidkan hanya kepada Allah, maka manusia itu akan menjadi mulia, kembali kepada fitrahnya. Coba manusia syirik, pasti akan menjadi terhina, menjadi rendah. Kenapa? Coba kita lihat orang yang syirik, ya. Dia takut sama patung, takut sama burung, takut sama pohon. Ada pohon permisi mbah begitu, ya. Ada ya hewan, ya, diagung-agungkan, bahkan ada yang sampai kencingnya itu dimandikan, teletongnya ya. Maka manusia menjadi rendah, serendah-rendahnya, lebih rendah daripada hewan. Hewan yang harusnya itu diternak, ya, ditunggangi, diambil dagingnya, dimanfaatkan, ya. Ini malah diagung-agungkan, disembah, ya. Takut sama kucing, takut ya sial, dengar suara burung langsung takut, ya, was-was dan sebagainya. Manusia manusia yang diberikan akal, tubuh, panca indera mulia, ya, untuk beribadah menghambanya kepada Allah menjadi hina dengan apa? Kesyirikan. Ya. Maka apa yang Allah perintahkan untuk kita semua itu sudah kebaikan sudah. Ya. Yang paling utama adalah tauhid, mengembalikan manusia kepada posisinya, ya, sebagai khalifah di atas muka bumi, ya, hamba-hamba Allah yang tunduk hanya kepada Allah, mulia, ya. Tapi kalau syirik, ya akhirnya takut sama mbah dukun, sama ya jin-jin, menyembelih untuk ya jin, ya, mau apa-apa harus ya mengundi, menyerahkan nasibnya kepada jimat-jimat. Maka akalnya pun menjadi hilang. Takut sama angka 13, angka 4. Apa hubungannya angka dengan nasib manusia? Percaya ramalan, ya,
bintang apa misalnya Leo, ya, maka kesehatan baik, jauh dari corona misalnya, ekonomi pas-pasan. Masa orang jutaan yang bintangnya sama semuanya ekonominya pas-pasan misalnya? Maka secara akal sudah nggak mungkin. Maka manusia itu menjadi mulia, menjadi cerdas dengan apa? Dengan tauhid. Ya. Maka disinilah pentingnya, Bang. Kita yakini bahwa semua apa yang Allah perintahkan bagi manusia itu adalah kebaikan. Yang paling utama apa? Tadi, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ya. Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian yang menyelisih tauhid, tinggalkan, ya. Memerintahkan salat, memerintahkan untuk jujur, ya, wal afaf, ya, kemuliaan jiwa, kemuliaan diri, enggak minta-minta, ya, enggak bermaksiat kepada Allah, wasilah, menyambung tali silaturahmi, semuanya kebaikan. Ya. Semuanya adalah kebaikan. Ya. Maka semua apa yang Allah perintahkan, termasuk puasa sekarang ini kebaikannya banyak. Ya. Dengan puasa ini kebaikannya baik dunia maupun akhirat jelas. Pahala, ampunan, ridho Allah, ya, diangkat derajatnya, diampuni, dibersihin dosa-dosanya. Untuk dunia pun demikian. Yang gemuk jadi diet agak kurusan, ya. Yang kolesterol menjadi turun, ya. Yang biasanya dia, ya, berbuat banyak keburukan akhirnya terkurangi, ya. Banyak kebaikan semuanya. Maka ini yang harus kita yakini. Kalau sudah ada datang Al-Quran, datang dalil hadis sahih, ini pasti baik nih, ya. Kalau sepertinya buruk, ya, maka akal kita mungkin yang belum paham kebaikannya, ya. Kemudian jadi itu faedah tadi, semua apa yang Allah perintahkan itu adalah kebaikan untuk manusia di dunia pun akhirat, ya. Kemudian selanjutnya, at-tanfiru min at-taqlidil a'ma lil aba'i was sadati wal kubara wa bi khassah fi umuruddin, yaitu janganlah kita fanatik buta kepada, ya, adat istiadat, tradisi, ya, ataupun kepada pembesar-pembesar, ya, khususnya dalam perkara-perkara dunia. Ya, jangan fanatik buta. Oh, ini sudah pasti ini, ya, kalau kata pemimpin saya A, ya sudah pasti A, ya. Kalau sudah ini tradisi, ya, nenek moyang saya, sudah. Maka ini semua, ya, dicela. Makanya di dalam hadis tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ditanya apa yang diperintahkan oleh Nabi kalian itu, maka diantaranya setelah perintah tauhid, watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Artinya yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun tradisi-tradisi yang baik, ya, yang disampaikan oleh bapak-bapak, ya, nenek moyang, atau oleh pemimpin-pemimpin, pembicara besar, itu suatu yang baik sesuai dengan Islam, nggak ada masalah, ya. Tapi yang masalah ketika itu menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, kemudian dibela habis-habisan, ya, dengan alasan ini tradisi kita, ya. Maka di sini letak masalahnya, ya, dan itu yang selalu menjadi masalah. Ya, di zaman para nabi dan rasul juga pun begitu. Ketika diajak, ya, selalu alasannya ini bapak kami ya begini, ya, ini tradisi kita. Maka ini selalu, dan di dalam Al-Quran menyebutkan hal tersebut. Bisa dilihat di antaranya dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 170, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu, dan jika mereka dikatakan kepada mereka, ya, dikatakan kepada orang-orang yang menentang para nabi, para rasul, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang sudah diturunkan sama Allah. Berarti apa? Wahyu, ya, kitab-kitabnya, hadis-hadis rasulnya, ya.
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang sudah Allah turunkan, apa jawabannya? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya. Enggak mau kata mereka. Ya. Kita akan mengikuti apa yang kita dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami, adat istiadat tradisi kami, ya. Awalau kana aba'uhum la yaqilun syai'an wa la yahtajun. Ya, meskipun apakah tetap mengikuti meskipun bapak-bapaknya itu enggak ngerti apa-apa, belum datang wahyu, belum datang Islam, belum tahu dalilnya, ya. Tetap saja gagah dipegang, ya. Maka disinilah, ya, ini yang selalu dijumpai oleh para nabi dan rasul, dan begitu pula kita setelahnya. Ya, sering kita ketemu orang ya, ini sudah tradisi, nah ini repot. Ya. Sekali lagi tradisi itu kalau sesuai dengan Islam, ya, tidak ada penyelisihan dengan Islam, ya, kembali kepada sesuatu yang mubah, nggak ada masalah. Ya. Tapi yang masalah ketika justru tradisi itu ada berisi kesyirikan, bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya, maka seharusnya sikap kita ketika datang dalilnya, ya, apa yang Allah turunkan, Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, samina wa ta'na, ya, jangan dibenturkan. Maka di sini ini dan inilah yang selalu disampaikan oleh para nabi dan rasul, ya, yaitu apa? Ya, banyak mereka menyelisihi adat istiadat dari orang-orang sebelum mereka, ya. Kemudian selanjutnya, wal hadithu yajulu bi umumihi ala syumuli risalatil Islam. Faqad dzakara tauhid wal iman wal ahkam wal akhlaq wa hadi arkanu hayatil ibad. Yaitu Islam adalah agama yang sempurna, ya, mencakup semua perkara kehidupan manusia. Ya, Islam adalah agama yang sempurna. Allah sendiri yang menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian, ya. Maka ikhwan fillah wa fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya memang ya Islam ini sudah sempurna, ya. Tidak perlu ditambah-tambah, nggak perlu dikurang-kurangi. Karena kalau dikurangi maka ya nggak jadi sempurna. Kalau ditambah-tambah ya juga nggak sempurna. Ya, seperti segelas air sudah penuh nih, ya. Kalau dijoki lagi, dituangi lagi, maka akan luber ya, keluar, ya. Tapi kalau dikurangi ya akan menjadi kurang, ya. Maka Islam adalah agama yang sempurna, mencakup semua hubungan antara hamba dengan Rabbnya, ya, hamba dengan sesama, ya. Bagaimana, ya, dalam masalah tauhid akidah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, ya, mencakup semua. Yang semuanya adalah inti pondasi dari kehidupan manusia, ya. Maka Islam ini ya cocok untuk semua tempat, semua negeri, ya, semua zaman cocok, ya. Jadi jangan diparsialkan. Oh, ini Islam zaman dulu, ini Islam zaman sekarang, nggak bisa, ya. Ya, oh ini Islam untuk, ya, Islamnya pulau apa, oh ini beda lagi, kalau Islam negara lain beda lagi. Enggak ada, Islam, ya, baik untuk seluruh bangsa, seluruh negara, ya. Ketika kita parsialkan malah akan jadi aneh, ya, malah nggak pas, ya. Maka di sini hendaknya kita memahami hal tersebut, ya. Selanjutnya ikhwani fillah wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada hadis selanjutnya, hadis ke-57 Ar-Rabi'u, hadis keempat di dalam bab ini. Masih bab tentang kejujuran, ya.
Hadis tadi yang sebelumnya tadi hubungannya dengan bab ini adalah karena disebutkan dalam hadis tadi wasidiki, ya, wa ya'muruna bis-sholati was-sidiki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk sholat dan untuk jujur, ya, menunjukkan kejujuran adalah satu hal yang diperintahkan dalam Islam. Selanjutnya hadis yang keempat dari bab ini, an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal ibn Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu, dari Abi Thabit, dan dikatakan kunyahnya adalah Abu Sa'id, dan juga ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abul Walid. Dan mungkin saja, ya, artinya sah-sah saja seseorang memiliki beberapa kunyah, itu nggak apa-apa, ya, bukan sesuatu loh kan anaknya cuma satu, jangan anaknya Muhammad ya harus Abu Muhammad, ya, nggak mesti juga, ya. Atau orang yang nggak punya anak, dia pengen kunyah, nggak apa-apa. Seperti Aisyah radhiyallahu anha misalnya, nggak punya anak, tapi dia punya kunyah Ummu Abdillah, ya. Nah di sini, ya, yaitu sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa Badriyun, dia adalah seorang Badri, artinya alumni perang Badar. Ya, beliau pernah ikut perang Badar. Dan sahabat yang ikut perang Badar itu kedudukannya tinggi, ya, dalam Islam itu, ya, levelnya tinggi. Jadi sahabat pun para ulama dibagi menjadi tingkatan-tingkatan dalam keutamaannya. Level yang paling tinggi, ya, tentu saja adalah, ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Itu pun yang nomor satu adalah Abu Bakar, ya, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, ya. Setelah itu siapa? Setelah itu Al-Asyrul Mubasysyirina bil Jannah, 10 orang, ya, sahabat yang dijamin surga. 4 tadi ditambah 6, ya. Kemudian setelah itu siapa? Di antara adalah ini, ya, Badri, ya, yaitu ahli perang Badar. Maka itu dijamin, ya. Bahkan pernah ada seorang sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyerang kota Mekah, sahabat ini mengirim utusan, ya, memberitahu keluarganya bahwasanya kalian jaga diri gitu, ya, masih tahu gitu Rasulullah SAW akan menyerang kota Mekah, nggak usah ngapa-ngapain, diam aja kalian gitu, ya. Maka Rasulullah SAW pun mendapatkan wahyu, ya, kemudian perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kejar di sini-sini nanti ada orang gini, ya, tangkap. Maka benar dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, ditangkap, ya, dapat ada suratnya, dibaca, ya, dari seorang sahabat, ternyata dia adalah, ya, dulunya ikut perang Badar. Maka ketika ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, benar ya Rasulullah, ya. Maka kata Nabi, ya sudah, ya, biarkan dia. Loh, yang lain kaget, loh, kok dibiarkan ini? Harusnya kan ini membocorkan rahasia kaum muslimin kan? Ya. Apa kata dia? Ahli perang Badar. Allah sudah mengampuni ahli perang Badar. Ya, terserah dia mau ngapain. Sudah Allah ampuni kok, begitu, ya. Makanya memang sudah terjamin imannya itu begitu. Artinya dia itu pun nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Tapi apa? Tapi, ya, seorang ahli perang Badar itu sudah ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjaminnya, ya. Makanya Umar bin Khattab itu kalau dia ngutus prajurit, ya, itu jenderalnya itu pasti dicari siapa yang dulu ikut perang Badar, siapa aja dicari, ya, itu yang diambil jadi jenderalnya, ya. Karena memang sudah terjamin, ya, dari keimanannya, dari keistiqomahnya, sudah cari perang, ya, alumni perang Badar, gitu, ya. Nah di sini ini adalah sebuah keutamaan dari sahabat Sahal bin Hunayf. Wa huwa Badriun, dia adalah seorang sahabat yang ikut berperang dalam perang Badar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata ala firasyih, rawahu Muslim.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memohon, mendamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan syahadah, diberikan mati syahid, bisidikin, dengan jujur tulus dia minta, benar-benar pengen, ya, maka Allah akan mencapaikan dirinya ke tempat derajatnya para syuhada, meskipun dia meninggal di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Artinya yang mati syahid itu kan artinya mati syahid yang benar-benar utama adalah yang mati di medan peperangan. Itu yang nanti akan mendapatkan keutamaan besar, ya, yang paling besar, yaitu apa? Nanti darahnya itu menjadi wangi, ya, dosanya semua diampuni, ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung tolsek gitu, ya, dipersilahkan untuk, ya, diberikan pakaian yang indah, dipersilahkan untuk memilih bidadari yang dia inginkan, ya. Maka ini sebuah kemuliaan bagi orang yang mati syahid di medan perang, ya. Namun di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin balagallahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Barang siapa yang meminta kepada Allah syahadah, mati syahid dengan jujur tulus, Allah akan menyampaikan dia ke tempatnya para syuhada, kedudukannya para syuhada, meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Hadis sahih riwayat Muslim, ya. Dan memang ada di antara para sahabat, di antara yang paling terkenal adalah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala, ya, Saifullah, pedangnya Allah, ya, saking mahirnya dalam berperang, dalam siasat strategi, ya. Beliau perang itu sudah nggak terhitung, tiap, ya, ahli perang sudah benar-benar, ya. Tapi subhanallah, ya, ketika di akhir hayatnya, dia berkata kepada sahabat teman saya ini, ya, semua tubuh saya ini semua pasti ada luka, ya, saking hobinya atau seringnya perang begitu, ya. Jadi sahabat itu kalau kita bayangkan itu bukannya bersih-bersih, pasti ada luka begitu, karena perang, ya. Rasulullah SAW ini terluka, ya kan? Ada yang tersayat, ada yang tangannya buntung, ada yang hidungnya buntung, gitu kan, banyak di hadis disebutkan, ya. Maka ini tubuhku ini semua itu ada sayatan pedang, ada tusukan tombak, panah, nggak terhitung sudah, ya. Tapi kenapa kok saya meninggalnya di atas kasur? Pada saya itu ikut perang itu tujuannya apa? Pengen celep terus meninggal di medan perang begitu, ya. Maka, ya, beliau pun mengucapkan kalimat yang menghibur, ya, Allah lah, ya, kamu adalah pedangnya Allah, Allah yang menghunus, Allah pun nanti yang akan meletakkannya di sarungnya lagi begitu, ya, terserah Allah, ya. Tapi apa? Tapi ini hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang dia memang benar-benar tulus mencari syahadah, Allah kasih, ya, meskipun dia meninggal di atas kasurnya, ya. Maka di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah sidqul qulub sababun li bulughil matlub, wa anna man nawa syai'an min amalil birri uthiba alaihi wa in lam yaqdir alaihi aw basharahu wa lam yutimmahu. Bahwasannya ketulusan, kejujuran hati itu akan menyebabkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Kejujuran hati itu akan menyampaikan seseorang kepada tujuan, ya. Jadi ketika dia pengen apa, mendapatkan apa, karena hatinya tulus, Allah kasih itu apa yang dia inginkan, Allah kasih apa yang tujuan yang dia tuju itu, ya. Sebagaimana dalam hadis ini, dia pengen apa? Dia pengen mati syahid, ya. Dan dia jujur tulus, maka dikasih sama Allah, ya. Di sini kejujuran hati itu bisa menyampaikan seseorang kepada apa yang dia inginkan, meskipun dia tidak bisa melakukannya, ya. Meskipun dia yang nggak melakukannya, ya. Artinya di sini minta mati syahid itu kan harus
di medan perang celep mati begitu kan, di medan perang. Ini enggak, dia enggak melakukannya, ya, tapi tetap bisa mendapatkannya, ya. Di sini jujur, ya, dan jujur di sini adalah dalam masalah niat, ya. Berarti jujur sama siapa? Jujur sama Allah. Ya, kejujuran di sini, kejujuran yang paling tinggi itu siapa? Jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka itu yang harus benar kita tanamkan, dan itu bagian dari tauhid. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut sama Allah, gantung sama Allah, tawakal sama Allah, cinta kangen sama Allah, ya. Itulah yang akan, itu kejujuran, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, in tasduqillaha yasduka, kalau kamu jujur sama Allah, maka Allah pasti akan membenarkan kamu. Jadi kalau kita itu benar, ya, apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan, hati kita pun tulus ikhlas sama Allah, benar-benar jujur, dikasih sama Allah, ya. Meskipun kita tidak bisa melakukannya. Makanya pentingnya kita ketika niat itu benar. Ya Allah, saya pengen puasa, saya pengen misalnya hari ini, ya Allah saya pengen khatam Quran, ya, atau pengen membaca Al-Quran 5 juz misalnya, ya. Harus benar-benar berarti, oh, ya, dari awal udah disiapkan, berarti pagi saya baca 2 juz, siang baca 2 juz, malamnya baca 1 juz, 5 juz, ya. Di jam sekian sudah disiapkan, ya. Qadarullah ternyata apa? Tidur, rok gitu, ya sudah, ya lewat tinggal, ya akhirnya nggak dapat, ya. Tapi karena benar-benar dia sudah niat, sudah benar-benar, tapi karena namanya badannya capek, ya nggak bisa, maka tetap dapat itu, ya. Bukan, ya, siap saya mau baca 5 juz, ya, tapi ya nanti mau ini, nanti mau kemana, nanti mau ngabuburit kemana, ya, akhirnya habis semua waktunya 5 juz cuma hiasan di bibir saja, ya. Maka harus benar-benar jujur sama Allah. Allah tahu mana yang jujur, mana yang enggak, itu Allah tahu jelas, ya. Makanya, ya, benar-benar kalau kita jujur sama Allah, pasti Allah juga akan menerima. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ata firasyahu wa yanwi an yakum min al-laili yusalli, barang siapa yang ketika dia mau tidur dia niat, ya Allah saya nanti malam pengen bangun malam, ya pengen tahajud, ya Allah, ya saya pengen tahajud 11 rakaat, ya Allah, ya. Ternyata apa yang terjadi? Faghalabat su'aina hatta yuswi, sampai subuh matanya rapet reket, ya, enggak bangun-bangun. Adzan subuh baru bangun, sudah nggak bisa tahajud, ya, sudah habis waktunya. Maka apa yang terjadi? Ya, Allah pun kutiba lahu bislamanawa, Allah tulis seperti apa yang dia niatkan. Wa kana naumu sadaqatan min rabbi, dan tidurnya itu sedekah gratis, ya, dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya apa? Jujur sama Allah benar-benar, ya. Termasuk kita ini jujur gak kita ini pengen surga, ya. Jujur gak kita ini sama Allah, kita pengen surga itu benar gak sih, ya. Jujur katanya pengen surga, tapi kok masih gak menutup auratnya, ya. Jujur gak kita pengen surga, tapi kok masih malas baca Quran, masih malas pengajian, masih terus bermaksiat, ya. Maka disitulah tanya hati kita. Balil insanu ala nafsihi basirah, seorang manusia itu paling tahu tentang dirinya sendiri, dia jujur apa enggak, ya. Maka ayo kita jujur sama Allah benar-benar, ya. Ini kesempatan bulan Ramadan, ya, kita tuluskan, ya, jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mencapai derajat-derajat yang tinggi-tinggi itu, derajatnya para syuhada, derajatnya para solihin, derajatnya para siddiqin, orang-orang soleh. Kita pengen kan, ya. Maka kita harus benar-benar tulus, ya, benar-benar pengen, minta dan mengharap, berusaha, ya. Kemudian selanjutnya, istihbabu talabis syahada wal ikhlas fi dzalika
fa innal 'abda yanalu martabataha idza tamannaha bisidqin. Yaitu dianjurkan bagi kita untuk mengharapkan untuk mati syahid. Ya. Artinya kita harus pengen, ya, kita dimotivasi untuk pengen mati syahid, ya. Jadi bukan pengen matinya enak begitu ya, ambil makan terus mati begitu, jangan, ya. Minta yang terbaik, ya. Mati yang terbaik, mati syahid jelas, nggak pakai hisab, nggak pakai, ya, kan di akhirat itu banyak stasiunnya, ya. Ada stasiun di kuburan dulu, ya, stasiun padang mahsyar, ini stasiun ya, mizan, terus di kitab-kitabnya, kitab catatan amal, ya, berhadapan dengan Allah, terus stasiun sirat, terus wah, itu kalau syahid itu langsung ya, cepat, ya, nggak pakai disiksa-siksa dulu, nggak pakai repot-repot di kuburan juga enak, ya, kan kita pengen itu, ya. Maka disitulah kita benar-benar dimotivasi, dianjurkan untuk berusaha minta, ya, agar bisa mati syahid, ya. Bukan berarti kita minta pengen perang, enggak, minta mati syahid meskipun damai sebenarnya, ya. Kita berdoa agar terus damai itu, jangan sampai kita minta perang, enggak. Ya, kita harus menjaga keamanan, iya, menjaga, ya, makanya kita harus taat kepada pemimpin, ya, nggak boleh gonjang-ganjing, jangan sampai ada demonstrasi nanti bisa tertumpah darah dan sebagainya, ya, tetap jaga keamanan kita. Tapi kita minta syahadah, kenapa? Biar nanti di akhirat itu enak, lancar, gitu, ya. Maka, ya, kita minta dengan ikhlas, ya, meskipun kita, ya, meninggalnya itu dalam keadaan bukan di medan perang, ya, dalam keadaan misalnya ibu-ibu di rumah, ya, menjaga diri, masak di rumah, tapi dalam keadaan dalam keadaan syahid, mendapatkan kedudukan para syuhada, ya, atau mati di rumah sakit, atau mati di jalan, atau kan kita nggak tahu, ya, mati bisa di mana saja, tapi kita minta agar matinya itu baik, dapat syahadah, ya, enak. Nah, itulah, ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini, ikramullah lihadil ummah fahuwa yu'tiha biqalilin minal amali a'la darajati fil jannati, yaitu kemuliaan umatnya Nabi Muhammad, ya. Apa kemuliaannya? Amalnya sedikit tapi pahalanya besar, amalnya kecil tapi kedudukannya tinggi, ya. Mati di atas kasur tapi dapat pahala syahadah, kan enak, ya. Dengan amalan sedikit, ya, modal apa? Modal niat, ya kan, yang jujur tulus, dapat, ya, kedudukan yang tinggi, a'la darajat, ya. Maka ini keutamaan bagi umat ini, ya. Maka hendaknya kita pun berusaha untuk mendapatkannya, ya. Jadi ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini, ya. Dan ini mungkin yang bisa kita bahas, ya, pada pagi hari ini, ya, dua hadis, hadis ke-3 dan hadis ke-4 dari bab ini, atau hadis ke-56 dan hadis ke-57, ya. Yang keduanya adalah terkait dengan kejujuran. Hadis yang ketiga tadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berbuat jujur. Adapun hadis yang keempat tadi adalah hendaknya kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menginginkan kebaikan-kebaikan akhirat. Maka kita harus tulus, jujur mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar lip sync saja, ya, hanya di mulut saja, tapi, ya, secara nyata amalannya nggak ada, usahanya nggak ada, bahkan pengharapannya pun kurang, ya. Harus benar-benar kita tancapkan di dalam diri kita itu pengen, ya Allah, kita mau, ya Allah, ya, sampai kita menggerung kepada Allah, minta pengen itu, ya Allah, ya, seperti anak kecil yang dia merengek pengen sesuatu, ya, seperti itulah kita, ya, harusnya seperti itu. Maka setiap saat kita minta, setiap saat kita mohon,
kita pengen surga, kita pengen selamat di akhirat, ya harusnya kita seperti itu, ya. Dan disitulah tampak kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka janganlah kita malu untuk merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita ragu. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Dia minta, dia memohon, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Apakah ada pertanyaan dari jamaah? Silakan apabila ada yang ditanyakan. Enggak ada. Tapi jika memang tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, ya, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan amal soleh, pemberat mizan timbangan kita kelak di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kejujuran pada lisan-lisan kita, juga kejujuran di dalam keikhlasan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita pun dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur, bersama para siddiqin, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin, para sahabat lainnya di surganya kelak. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita pada bulan ini, di Ramadan ini, mendapatkan rahmatnya, ampunannya, dibebaskan dari api nerakanya, dan juga kita disampaikan ke penghujung Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita bisa memasuki bersama-sama, masuk ke gerbang pintu Ar-Rayyan. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.